Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul Terraform Mars. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini berlatar di masa depan, di mana masalah kelebihan penduduk jadi ancaman akan merusak planet bumi. Sehingga manusia memutuskan untuk merubah atmosfer planet Mars agar bisa dihuni makhluk bumi. Proses itu disebut terraforming. Mereka memulainya dengan menumbuhkan lumut, karena lumut dapat membantu meningkatkan suhu planet Mars sehingga membuatnya sama persis dengan suhu bumi. Nah, untuk menyebarkan lumut tersebut, kecoa raksasa genetika pun dikirim ke sana. Suatu hari di Tokyo pada tahun 2597, ada dua kriminal bernama Komachi dan Nanao yang lagi dikejar polisi. Mereka berusaha kabur namun pada akhirnya ketangkap juga. Ketika para polisi mengepung mereka, ada sebuah kendaraan futuristik yang tiba-tiba muncul. Ada seorang leader yang bernama Dr. Honda beserta asistennya. Mereka ke sana untuk menjemput dua kriminal itu untuk kepentingan mereka. Si dokter menawarkan mereka menjadi bagian misi kolonisasi planet Mars dan memberantas semua kecoa-kecoa karena sudah tidak diperlukan lagi. Sebagai imbalannya, seluruh catatan kejahatan mereka akan dihapuskan. 2 tahun kemudian, Komachi dan Nanao sudah terlatih dan menuju Mars bersama dengan para kriminal seperti mereka. Mereka berangkat dengan pesawat luar angkasa yang bernama Bugs 2. Kapten pesawat yang bernama Dojima memberitahu ke semua orang kalau pesawatnya bentar lagi akan mendarat di Mars. Setelah tiba, mereka melihat kalau Mars sudah tidak lagi berwarna kemerah-merahan, tapi sudah menjadi seperti bumi dengan lumut-lumut yang menyebar. Kemudian seorang letnan bernama Mina meluncurkan sebuah perangkat ke daratan yang mengeluarkan gas pembasmi kecoa. Lalu, kapten menyuruh mereka semua menyebar menjadi beberapa grup dan memastikan proses memberantasnya berjalan dengan lancar. Dia memilih anggota-anggotanya dan merencanakan berkumpul lagi dalam waktu 3 jam. Seorang anggota bernama Asuka tidak mau setim dengan seseorang yang bernama Yakuza. Dia hanya mau dipasangkan dengan seorang spesialis komputer yang bernama Ichiro. Akhirnya kapten setuju dengan alasan biar tidak ada konflik yang muncul di antara mereka. Lalu sebuah drone diluncurkan untuk mencari pesawat lain yang dikirim 10 tahun yang lalu, yaitu Bugs 1. Kemudian si kapten memanggil si Dr. Honda yang memberitahu kalau mereka sudah siap buat kontak pertamanya. Si dokter terlihat sangat senang dengan hal itu. Sementara itu terlihat grup yang ada di daratan mulai mencari kecoa yang mati. 2 anggota tim bernama Jim dan Maria kelihatan bingung karena mereka tidak melihat ada satupun kecoa di sana. Ketika lanjut mencari, tiba-tiba mereka melihat 3 makhluk aneh yang berdiri di depan mereka. Mereka langsung bersembunyi di balik batu sambil ketakutan karena mereka tidak pernah diberitahu tentang makhluk besar itu yang terlihat seperti manusia kecoa. Di tempat lain, Komachi dan Nanao juga bertemu manusia kecoa. Dia malah tertarik dan menyapanya. Tapi si kecoa pun langsung menyerang Nanao dan mematahkan lehernya. Lalu kecoa itu langsung lari secepat kilat meninggalkan mereka berdua. Nanao pun tewas seketika. Tak lama kemudian, timnya Jim datang memberitahu Komachi tentang para kecoa yang juga telah membunuh Asuka. Merasa bahaya, mereka semua balik ke pesawat dan memberitahu kepada kapten tentang manusia kecoanya. Sang kapten ternyata sudah tahu tentang makhluk itu sejak awal, tapi dia diperintahkan untuk tidak bilang kepada para anggotanya oleh si Dr. Honda. Dia menjelaskan kalau para kecoa yang dikirim 500 tahun yang lalu itu telah berevolusi dengan cepat karena kelimpahan radiasi hingga menjadi makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Kemudian si dokter muncul sebagai hologram di depan mereka dan meyakinkan agar tidak perlu khawatir. Dia mengaku sudah sangat lama mempersiapkan momen ini, jadi dia sudah mempersiapkan cairan injeksi untuk setiap anggota yang akan memberi mereka kekuatan super. Cairan itu akan menambahkan kemampuan DNA mereka yang menggabungkan dengan salah satu serangganya. Jadi mereka bisa bertarung melawan para kecoa itu. Akan tetapi para anggota menolak untuk bertarung dan lebih memilih untuk membatalkan misinya dengan terbang kembali ke bumi. Sementara itu di luar pesawat, terlihat para kecoa mulai mengepung mereka.
Seorang anggota pemberani yang bernama Lee mengajukan diri untuk mengalihkan para kecoa agar yang lain bisa menyiapkan pesawatnya. Lee keluar dan menggunakan cairan injeksi dari si dokter hingga tubuhnya langsung bermutasi dengan cepat, mengubah dirinya menjadi manusia setengah kumbang. Sekarang dia punya skill bertarung yang mantap menyamai si kecoa. Dia juga punya kekuatan menembakkan api dari tangannya, namun kecoa itu masih bisa menahan serangannya. Lalu secara cepat serangan balik dari kecoa itu langsung membunuh Lee. Lalu ada kecoa lain yang berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat dan langsung saja menobas dua kepala. Sang kapten langsung menyuntik dirinya untuk bermutasi. Dia mendapatkan kekuatan semut peluru yang punya kemampuan mengangkat beban 100 kali lipat dari beratnya. Jadi dengan mudahnya dia membanting kecoa itu ke lantai dan membunuhnya. Para anggota yang melihat itu terlihat senang, tapi langsung terhenti seketika karena ternyata ada banyak pasukan kecoa yang bergerak menuju ke pesawat yang terlihat di radar. Menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan semuanya, para anggota pun memutuskan untuk lepas landas dan kembali ke bumi. Akan tetapi pesawat tersebut mengalami gagal mesin dan sistemnya mati total. Sepertinya pesawat itu disabotase oleh orang lain agar tidak bisa lepas landas. Kapten menyuruh timnya untuk pergi ke pesawat Bak 1 untuk mengambil semua peralatan yang bisa digunakan untuk memperbaiki pesawat mereka. Sementara dia sendiri akan melawan para kecoa dengan dibantu oleh Ichiro. Sebelum melakukan perjalanannya ke Bak 1, Komachi melihat Nanao untuk terakhir kalinya. Di sana dia menyadari ada sesuatu yang muncul dari mulutnya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lalu seorang anggota bernama Tezuka ingin membantu mereka menghindari para kecoa. Jadi dia juga menyuntik dirinya dan berubah menjadi serangga yang bisa menembak gas dalam bentuk api yang berkecepatan tinggi. Dia menggunakan kemampuan itu menjadi turbo untuk mendorong kendaraan mereka melaju kencang melewati banyaknya kecoa. Sementara sang kapten melawan para kecoa di dalam pesawat dengan sekuat tenaga, tapi pasukan kecoa itu sangat banyak yang datang masuk ke pesawat. Ichiro pun dengan cepat menuju ke ruang kontrol dan membuang semua oksigen yang ada di dalam pesawat, bermaksud agar semua kecoa yang ada di dalam mati sesak nafas. Tindakan itu berhasil, namun juga menjadi kerugian yang membuat mereka berdua pun ikut tumbang. Di waktu yang sama, tim yang menuju Bak 1 melihat sesuatu yang besar melaju ke arah mereka. Ternyata itu adalah gelombang para kecoa yang terlihat seperti gelombang tsunami. Tezuka berusaha memakai semua kemampuannya menambah laju kendaraannya dan mereka bisa menembus gelombang kecoa tersebut. Tak lama setelah itu, ternyata ada gelombang susulan, wanjay, yang melaju ke mereka dan kali ini gelombangnya lebih besar dari sebelumnya. Mereka tak yakin kalau Tezuka bisa mengatasinya, jadi dua anggota cewek yang bernama Maria dan Osaku ikut bertransformasi menjadi serangga. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga menahan serbuan kecoa. Namun naas, kendaraannya terbalik dan mendarat dengan keras ke tanah. Untungnya, kendaraan mereka ternyata bisa langsung beralih ke mode autopilot dan melanjutkan perjalanan ke tujuan. Terlihat Tezuka, Osaku, dan Maria yang telah dikepung oleh para kecoa. Mereka sudah tak berdaya, kehabisan tenaga, dan akhirnya dibunuh. Tim yang berada dalam kendaraan itu mulai sadar dan sudah sampai di Bak 1. Mereka masuk ke pesawatnya sementara dua lainnya berjaga di luar. Di dalam, Mina menjalankan program pengecekan pesawat dan mereka menyadari kalau pesawat itu sedang mengirim data ke seseorang di bumi. Di saat itu juga mereka mendengar suara tembakan dan berlari keluar. Ternyata dua anggota yang berjaga sudah tewas. Para kecoa menemukan senjata dari pesawat dan memakainya untuk bertarung. Komachi pun terpaksa menyuntik dirinya dan bermutasi menjadi manusia lebah. Dengan sengatnya dia bisa memukul menembus kepala si kecoa dan membunuhnya dalam sekali pukul. Jim juga sama, dia bermutasi menjadi belalang gurun yang bisa loncat tinggi dan begitu lincah. Sementara Mina bermutasi menjadi belalang mantis yang bisa menebas kecoa menjadi potongan-potongan kecil. Mereka bertarung melawan para kecoa dan membunuh semuanya dalam beberapa saat saja. Beralih ke Dr. Honda yang menelpon seseorang yang ternyata adalah salah satu dari para kecoa. Tak seperti kecoa lainnya, kecoa yang satu ini bisa berbicara dan berkomunikasi layaknya manusia.
Si dokter memberi peringatan agar berhati-hati dengan Komachi karena skillnya yang sangat berbahaya setelah dia berubah. Setelah teleponan, kecoa itu memasuki pesawat Bugs 2 dan mengaktifkan kembali oksigennya. Kemudian si kecoa terlihat terbelah dua, yang ternyata dibelah oleh Asuka dari dalam tubuhnya. Jadi selama ini Asuka dikira sudah tewas, tapi ternyata dia masih hidup dan berada di sisi Dr. Honda. Sekarang dia telah berubah menjadi tawon, dan skillnya yaitu bisa memanipulasi pikiran kecoa. Jadi saat dia diserang kecoa sebelumnya, dia memasuki si kecoa dan menggunakannya buat melawan yang lain, yang akhirnya membuat dia bisa selamat. Dia jugalah yang membunuh si kapten dan menuangkan air ke tubuh Ichiro. Jadi Ichiro ini juga berada di pihak si Dr. Honda selama ini, dan dia berubah menjadi nyamuk yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, dan cuma butuh air untuk bisa bangkit lagi. Si dokter menugaskan mereka sebuah misi, yaitu untuk membawa telur dari kecoa Mars untuk dibawa ke bumi, di mana tujuannya yaitu untuk membuat pasukan militer dari kecoa bagi pemerintah Jepang. Jadi itulah misi utama mereka, sedangkan misi memusnahkan semua kecoa cuman pengalihannya saja. Setelah itu Ichiro dan Asuka bermaksud pergi dengan pesawatnya membawa telur kecoa. Akan tetapi telur itu menetas sesaat setelah pesawatnya terbang dan melahirkan 2 ekor kecoa. Asuka pun mencoba memanipulasi mereka, tapi ternyata tak semudah itu. 2 kecoa ini ternyata lebih hebat kemampuannya, yang membuat mereka menjadi kecoa paling kuat daripada yang lain, alias super kecoa. Asuka pun dibunuh. Mereka kemudian memanggil bantuan ke teman-teman mereka hingga para kecoa yang ada di daratan mulai terbang menuju ke pesawat itu. Ketika banyak kecoa yang menempel ke pesawat, akhirnya pesawat itu rusak lalu menabrak keras ke tanah di samping bak 1. Kedua super kecoa keluar dari pesawat dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Komachi dan kawan-kawan. Mereka langsung menyuntik diri masing-masing, kemudian bertarung dengan para kecoa biasa tanpa mengalami kesulitan. Tapi yang versi super sangatlah sulit untuk dikalahkan. Salah satu dari kecoa itu berhasil memotong tangannya Mina dan menebas kepalanya. Jim menyuntik lagi dosis kedua biar lebih super, begitupun Komachi. Dengan kekuatan yang lebih super, sekarang mereka bisa membunuh lebih banyak kecoa secara cepat. Akan tetapi para kecoa terus-menerus berdatangan. Jim menyuntik lagi dosis ketiga dan kini dia bisa terbang. Dia melawan para kecoa lewat jalur udara, namun para kecoa tak ada habisnya. Akhirnya Jim menyadari untuk mengalahkan para pasukan kecoa, mereka harus mengalahkan kedua kecoa super. Lalu dia menyuntikkan beberapa dosis lagi sampai akhirnya dia tak bisa lagi kembali menjadi manusia. Setelah itu dia menyerang salah satu super kecoa hingga kepalanya pun putus. Tapi seluruh kekuatannya telah habis dan tak bisa bertarung lagi. Komachi mencoba melindungi Jim dari super kecoa satunya lagi, tapi dengan gampangnya dia dikalahkan. Namun sebelum si super kecoa bisa membunuh mereka, ada makhluk bersinar yang datang menuju mereka. Dia menyebar debu cahaya ke semuanya. Ternyata makhluk bersinar itu adalah Nanao, yang sudah berubah bentuk ke level maksimal. Komachi terbang mendekatinya, namun tepat ketika dia bisa menjangkaunya, salah satu dari kecoa menembakinya. Tetapi debu cahaya yang telah tersebar itu ternyata bisa meledak, yang akhirnya ledakan itu sangat besar dan melahap para kecoa. Jim terbang juga sebelum ledakan mencapainya dan menyelamatkan Komachi. Namun naas Nanao tewas terkena ledakan yang besar itu. Setelah itu Komachi bangun, kemudian dia melihat Jim dalam kondisi yang sangat lemah. Dan ternyata dia sudah sepenuhnya berubah menjadi serangga. Jim memintanya untuk kembali ke bumi tanpa dirinya karena inilah bentuk tubuhnya sekarang. Dengan sedih, Komachi melakukannya dan berjalan menuju ke pesawat. Sebelum masuk ke dalam pesawat, si super kecoa ternyata masih hidup, namun sudah sangat lemah. Komachi sempat memukulnya hingga terjatuh, tapi dia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Di dalam pesawat, dia bertemu dengan Ichiro juga yang masih hidup, yang menyelamatkan nyawanya dengan menembak kecoa yang muncul dari belakang. Mereka berdua pun akhirnya bisa kabur dengan memakai pod pelarian dan terbang kembali menuju bumi. Para kecoa mau mengejar, tapi si super kecoa menyuruh teman-temannya untuk berhenti, dan akhirnya mereka hanya melihat pesawat itu terbang. Sementara di bumi, terlihat si dokter menyadari kalau Ichiro telah ngebajak sistem mereka,
dan menampilkan semua kejadian-kejadian yang sebenarnya ke seluruh dunia. Hal ini membuat si asisten dokter mulai panik karena rahasia pemerintah Jepang telah ketahuan. Akan tetapi si dokter masih terlihat santai dan bilang kalau dia akan menjual data-data bugs ke pemerintah lainnya yang ada di dunia yang tertarik untuk membelinya. Si asisten pun menodong si dokter karena ternyata dia adalah mata-mata pemerintah Jepang. Tapi si dokter ternyata sudah siap dengan serangan itu, yaitu ada sebuah penghalang yang melindunginya dari peluru. Si dokter pun membalas dengan melempar sebuah benda kecil yang berubah menjadi robot dan langsung menembakkan racun ke asisten hingga dia tewas. Kembali di pesawat, Ichiro bersumpah akan membongkar semuanya yang terlibat dalam misinya ketika nanti dia tiba di bumi. Lalu film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video alur cerita ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang berkenan, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru yang diupload di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.